Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kuliah online pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil diskusi pembelajaran kami tentang desain pembelajaran PKN MI di kelas tinggi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vivi Kanur Safitri dari NIM 193141042 dan rekan saya Agnes Santika Dewi dengan NIM 193141059. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian desain pembelajaran PKN MI di kelas tinggi. Yang kedua, faktor-faktor yang diperhatikan guru dalam mendesain pembelajaran PKN MI. Yang ketiga, desain pembelajaran PKN MI di kelas tinggi. Dan yang keempat adalah variasi desain model pembelajaran PKN MI. Baiklah teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian desain pembelajaran kelas tinggi. Desain pembelajaran kelas tinggi adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk menyelesaikan masalah pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran, atau untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang terdiri atas rangkaian kegiatan perencanaan bahan pembelajaran, pengembangan, dan pengevaluasian guna untuk menghasilkan rancangan yang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang harus diperhatikan guru dalam mendesain pembelajaran PKN MI. Menurut Silbeck, membagi faktor yang harus diperhatikan guru dalam mendesain pembelajaran PKN MI yaitu menjadi dua. Yang pertama ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor yang pertama adalah faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal yang pertama yaitu meliputi perubahan sosial budaya dan harapan masyarakat. Yang kedua, tuntutan dan tantangan sistem pendidikan. Yang ketiga, perubahan mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang keempat, kontribusi dari sistem dukungan guru. Dan yang kelima adalah sumber masukan bagi sekolah. Faktor yang kedua ada faktor internal. Faktor internal meliputi 1. Siswa meliputi aspek bakat, kecakapan, dan kebutuhan. 2. Guru meliputi aspek nilai, sikap, keterampilan mengajar, pengetahuan, pengalaman, kekuatan, dan kelemahan. Yang ketiga, etos kerja sekolah dan struktur politik. Yang keempat, sumber-sumber bahan pembelajaran. Dan yang kelima adalah masalah dan kekurangan yang dirasakan dalam kurikulum yang berlaku. Langkah-langkah yang perlu dikembangkan oleh guru dalam menyusun desain pembelajaran dalam satuan pendidikan adalah mengkaji dan menentukan standar kompetensi. Yang kedua, mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Komponen yang harus dikembangkan dalam mendesain pembelajaran PKN yang pertama adalah standar kompetensi, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga substansi materi, dan yang keempat adalah indikator pencapaian sebagai kriteria keberhasilan pencapaian kompetensi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai desain pembelajaran MI di kelas tinggi. Desain pembelajaran MI di kelas tinggi yang pertama adalah menggunakan media visual. Media visual adalah suatu metode dalam menyampaikan pembelajaran dengan memanfaatkan alat-alat peraga sehingga siswa dapat melihat menggunakan indera penglihatan mereka. Dengan menggunakan media visual ini, siswa dapat dilatih agar menggunakan kemampuan mengingat, mengucapkan kembali yang diketahui, dan juga bertindak untuk mengambil dan memutuskan yang benar. Model belajar seperti ini akan dapat meningkatkan minat belajar siswa dan menguji kemampuan mereka secara bertahap. Guru pun dapat mengajak siswanya dan menguji kemampuan mereka secara bertahap.
Guru juga dapat mengajak siswa untuk berpikir lebih dalam, sehingga peran besar bukan hanya tertuju pada guru yang monoton menyampaikan materi, namun keaktifan siswa menjadi sangat dibutuhkan untuk metode jenis ini. Kesulitan dalam media visual ini adalah penyediaan alat peraga, sehingga bila tidak ada alat peraga, maka metode pembelajaran jenis ini tidak akan dapat terlaksana. Metode yang kedua adalah metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab sebagai sebuah metode belajar dengan menyajikan berbagai pertanyaan yang ditujukan pada siswa dan harus memiliki jawaban. Namun, dalam ruang lingkupnya, yang dapat bertanya bukan hanya guru kepada siswa, namun juga siswa dapat memberikan sebuah pertanyaan kepada guru untuk dijawab. Dengan kemampuan siswa menjawab pertanyaan guru dengan tepat, maka guru dapat melihat seberapa besar pemahaman siswa akan materi yang telah ataupun yang akan diajarkannya. Metode yang ketiga adalah metode dengan penggunaan media gambar. Pada hakikatnya, media gambar termasuk media visual karena dapat diamati secara langsung dan juga dapat diindrakan. Sedangkan untuk fungsinya sendiri, media ajar memiliki 5 hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, pertama, dengan penggunaan media, kita dapat membuat suasana yang nyaman dan menyenangkan dalam pembelajaran. Yang kedua, harus tetap memperhatikan tujuan pembuatan media dan keselarasan media dengan materi yang disampaikan. Yang ketiga, media pembelajaran tujuan utamanya bukanlah sekedar untuk menghibur dan bermain saja, namun sebagai pelengkap proses pembelajaran. Yang keempat, dengan adanya media, maka diharapkan siswa dapat memahami materi dengan mudah sehingga materi akan dapat dilanjutkan tanpa mengesampingkan pengetahuan siswanya. Yang kelima, mutu dan minat belajar siswa merupakan tujuan utama pembuatan media pembelajaran. Kelebihan penggunaan media gambar ini adalah ketika memunculkan sebuah masalah tidak terbatas ruang dan waktu. Terus selanjutnya, kemampuan mengamati siswa dapat dilihat oleh guru. Sedangkan kekurangannya adalah siswa hanya bisa mengamati dengan indera penglihatan saja. Kedua, jika semua siswa memunculkan persepsi, maka akan banyak perbedaan di dalamnya. Yang ketiga, semakin kecil media gambar yang digunakan, maka akan semakin sedikit siswa yang dapat mengamati. Metode yang selanjutnya adalah menggunakan metode penggunaan multimedia. Multimedia adalah sebuah media yang mencakup beberapa hal. Biasanya terdapat pada gambar, suara, tulisan berupa teks, dan beberapa hal lainnya. Pembuatan media pembelajaran juga sangat mudah dilakukan, bisa melalui Android atau iOS maupun laptop atau komputer. Kita cukup menyediakan beberapa hal penting dalam sebuah pembelajaran. Misalnya nih, tema yang akan kita buat adalah identitas negara. Kita dapat mencantumkan gambar Pancasila, pengertian-pengertiannya menurut para tokoh, dan bisa ditambah dengan materi yang ingin kita sampaikan sesuai dengan tema pembahasan. Pada video yang akan disajikan, dapat diselipkan teks sekaligus salinan dari audio, sehingga para siswa bisa mendengar sekaligus membaca materinya. Yang kelima, yaitu menggunakan metode pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau biasa disebut juga dengan pakem. Aktif menurut Swediono adalah bentuk pembelajaran dengan menjadikan siswa dan guru berperan penting. Dalam hal ini, guru hanyalah sebagai fasilitator saja agar siswanya mendapat kemudahan dalam belajar. Guru juga akan mengarahkan proses pembelajaran, sedangkan siswa aktif dalam kegiatan pembelajarannya. Kreatif adalah kemampuan guru untuk menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan agar siswa mudah dalam menerima materi. Menurut Murphy, pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah peserta didik diarahkan untuk memahami hakikat belajar. Yang kedua, pembelajarannya bekerja sama antara siswa dan guru. Dan yang ketiga adalah peran utama dipegang oleh siswa, sedangkan guru hanya pembimbing saja. Menurut Faizah, mengaitkan menyenangkan dengan sudut sebuah perasaan. Guru dituntut untuk mengubah sebuah rasa suka ke perasaan percaya diri sehingga siswa akan menganggap dirinya bisa mempelajari materi yang akan disampaikan.
Dalam mengubah rasa suka tersebut, maka harus diiringi dengan sikap yang ramah, suka senyum, dan mampu menjadikan suasana perbincangan dengan santun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Agnes. Desain pembelajaran MI yang ke-6 yaitu model course review Horai dengan penggunaan PowerPoint. Menurut Daryanto, PowerPoint memiliki beberapa kelebihan, diantaranya bentuk sajiannya sangat menarik karena dapat dibuat warna-warni, ditambahkan animasi maupun gambar-gambar lain. Yang kedua, dapat merangsang siswa untuk mengetahui bahan ajar yang tersedia. Lalu, pesannya mudah dipahami karena menggunakan poin-poin pembahasan. Yang keempat, peserta didik tidak perlu repot untuk menjelaskan panjang lebar terhadap bahan yang disajikan. Lalu, dapat dibuat sesuai kebutuhan dan dipakai berkali-kali dan dapat disimpan serta praktis. Nah, desain yang ketujuh yaitu penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran mempengaruhi ingatan siswa akan mata pelajaran yang telah dilaluinya. Jika media tersebut disajikan dengan bentuk yang menarik, akan memberikan rasa senang kepada siswa sehingga pembelajaran lebih berkesan dan menunjang adanya keberhasilan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Ada tuntutan yang harus dipenuhi oleh media pembelajaran agar media tersebut dapat memunculkan motivasi dalam diri siswa. Di antaranya, kemampuan media dalam menyediakan sebuah objek maupun menyimpannya. Yang kedua, kemampuan media dalam menyampaikan objek dengan berbagai bentuk yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga yaitu kemampuan media untuk menunjukkan berbagai kejadian yang syarat akan makna. Nah, desain yang ke-8 yaitu penggunaan metode diskusi. Metode diskusi dinilai mampu merangsang siswa sehingga mengeluarkan pendapat dan menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Dengan metode ini, siswa dituntut agar mampu berinteraksi dengan siswa yang lainnya maupun dengan gurunya sendiri. Apa sih kelebihan penggunaan metode diskusi ini? Nah, kelebihannya yaitu melibatkan seluruh siswa. Masing-masing siswa dapat menguji pemateri dalam hal penguasaan materi yang dikuasainya. Yang ketiga, metode ini menumbuhkan sikap ilmiah. Yang keempat, dengan kemampuan siswa untuk mempertahankan argumen diharapkan agar dapat memunculkan rasa percaya diri siswa. Lalu dapat dijadikan sebagai bahan untuk menampilkan demokratis siswa. Selain kelebihan, ada kekurangan dari metode diskusi ini, yaitu kondisi keaktifan diskusi tidak dapat dipastikan karena bergantung pada pembawaan ketua kelompok beserta anggotanya. Menjalankan diskusi diharapkan terampil walau ia belum mengerti bagaimana penguasaan metode diskusi yang sebenarnya. Lalu, bisa saja diskusi hanya dikuasai oleh orang-orang yang berani saja. Sering ditemui pada saat diskusi, siswa tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan argumennya. Waktu yang diperlukan untuk berdiskusi juga cukup panjang. Jumlah siswa juga berpengaruh pada kesempatan yang dimiliki untuk menyampaikan argumen. Semakin banyak siswa, maka semakin sedikit kesempatan untuk memberikan argumen. Lalu, yang ke-9 adalah strategi pembelajaran aktif tipe crossword atau puzzle. Menurut Indriawati, strategi crossword puzzle adalah metode yang menggabungkan antara belajar dengan bermain. Tugas siswa tidak hanya berpatokan pada bermain teka-teki silang, namun mempelajari materi dari teka-teki silang yang telah disiapkan. Dengan demikian, siswa akan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, desain ini memiliki kekurangan, yaitu anggapan siswa bahwa metode ini hanyalah metode permainan sehingga banyak di antara mereka tidak serius mengerjakan crossword puzzle ini. Lalu, metode ini hanya mengukur siswa dalam bentuk hafalan sehingga pemahaman siswa akan menganalisis menjadi tidak diperhatikan. Materi selanjutnya yaitu mengenai variasi model desain pembelajaran PKN-MI di kelas tinggi. Nah, ada 6. Yang pertama, desain pembelajaran PKN berbasis portofolio. Pembelajaran PKN yang berbasis portofolio memperkenalkan kepada para siswa dan mendidik mereka dengan beberapa metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam proses politik. Pembelajaran ini bertujuan untuk membina komitmen aktif para siswa terhadap kewarganegaraannya dan pemerintahannya. Langkah-langkah pembelajaran PKN yang berbasis portofolio meliputi mengidentifikasi masalah yang akan
dikaji, mengumpulkan dan menilai informasi dari berbagai sumber berkenaan dengan masalah yang dikaji, mengkaji pemecahan masalah, membuat kebijakan publik, dan yang terakhir membuat rencana tindakan. Yang kedua, ada model desain pembelajaran berorientasi produk. Model desain pembelajaran ini didasarkan pada program pembelajaran yang dikembangkan dalam kurun waktu tertentu. Model-model yang berorientasi pada produk biasanya ditandai dengan 4 asumsi pokok, yaitu produk atau program pembelajaran memang sangat diperlukan, program pembelajaran baru yang perlu diproduksi, program pembelajaran yang memerlukan proses uji coba dan revisi, dan yang terakhir, program pembelajaran yang dapat digunakan meskipun hanya dapat bimbingan dari fasilitator. Nah, yang ketiga yaitu model desain pembelajaran Dick and Carey. Model desain ini merupakan model prosedural yang dimulai dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran umum, yaitu guru perlu menganalisis pembelajaran dan menganalisis kemampuan awal peserta didik terlebih dahulu. Nah, sedangkan model yang keempat ada model desain pembelajaran ADIE. Salah satu fungsi ADIE yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu tersendiri. Nah, mode ini menggunakan 5 tahap pengembangan. Yang pertama analisis, yang kedua desain atau perencanaan, yang ketiga development atau pengembangan, yang keempat implementasi atau eksekusi, yang kelima evaluasi atau umpan balik. Nah, yang kelima yaitu model desain pembelajaran Hanafian and Peak, merupakan model desain pengajaran yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase analisis keperluan, fase desain, dan fase pengembangan dan implementasi. Model ini adalah model desain pembelajaran berorientasi produk. Lalu yang keenam, model desain pembelajaran CAM. Model desain pembelajaran yang dikembangkan oleh CAM merupakan model yang membentuk siklus yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan berbagai kendala yang muncul dalam pembelajaran ini. Pembelajaran dirancang menjadi 8 tahapan, yaitu menentukan tujuan pembelajaran umum, 2. Membuat analisis tentang karakteristik peserta didik, 3. Menentukan tujuan pembelajaran khusus secara operasional dan terukur, 4. Menentukan materi atau bahan pembelajaran yang disesuaikan dengan TIK. Yang kelima, menentukan jajakan awal untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah memenuhi syarat dalam belajar yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keenam, menentukan strategi pembelajaran yang sesuai. Yang ketujuh, mengordinasikan, yaitu menganalisis fungsional komponen yang ada di dalam pembelajaran. Dan yang kedelapan, mengadakan kegiatan evaluasi pembelajaran. Sedikit kata-kata dari kelompok kami, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan di kolom diskusi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.